Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ketemu lagi di materi pewarnaan pada mata kuliah logika algoritma. Di sini pewarnaan adalah memberi warna pada dua simpul yang berdampingan atau ada ruas yang menghubung dua simpul tersebut, di mana diberi warna yang berbeda. Penggunaan warna seminimal mungkin. Contoh kasus yaitu bagaimana mengatur rambu lalu lintas, di mana rambu lalu lintas yang berseberangan atau yang melewati daripada lampu tersebut. Contohnya di sini A ke B. A ke B ini langsung tanpa harus melewati lampu lalu lintas. Ya, lalu ke A ke C. A ke C ini yang berseberangan, yang harus lampu lalu lintas. Kemudian A ke D, saya ulangi, yang melewati lampu lalu lintas, yaitu A ke C dan A ke D. Sedangkan A ke B ini yang langsung tanpa harus melewati lampu lalu lintas. Berikutnya yaitu B ke C. B ke C ini tanpa harus menyeberangi atau melewati lampu lalu lintas, berarti ini terus lampu hijau terus maksudnya. Kemudian B ke D, nah ini pengaturan lampu lalu lintas yang berseberangan. Lalu E ke B melewati lampu lalu lintas. Kemudian E ke C dan E ke D. Ini dari E harus seluruhnya menunggu lampu lalu lintas atau melewati lampu lalu lintas. Oke. Kemudian karena aturan tersebut kita buat simpulnya. Di sini simpul AC, kemudian BD, kemudian seluruhnya simpulnya kita taruh di sini, dan posisinya atau peletakannya bebas. Lalu langkah penyelesaian yang kedua adalah hubungkan dua simpul yang menyatakan saling melintasi, yaitu yang berseberangan. AC tadi kan ketika AC, maka yang berhenti adalah BD dan EB. Ini diberi garis. Maksudnya di sini ketika A ke C lampu hijau, maka B ke D itu lampu merah, begitu juga E ke B. Jadi maksudnya ketika AC adalah lampu hijau, maka arah BD dan EB itu lampu merah. Selanjutnya yaitu B ke D dan E ke C. Oke, selanjutnya yaitu ketika B ke D, ya, arah lampu hijau, B ke D lampu hijau, maka A ke C itu lampu merah. Kemudian E ke C itu lampu merah. Nah, maka diberi garis seperti ini. Jadi ini warnanya sama dengan yang ini nanti. Nah, selanjutnya di sini ketika lampu hijaunya E ke C, ya, lampu hijaunya E ke C, maka B ke D itu mati, ya kan? Kemudian
A ke C juga mati, dan A ke D pun juga mati. Nah, yang belum ambil kan di sini A ke D nya. Jadi karena A ke C kan sudah, berarti ini A ke D nya ditarik garisnya. Nah, kemudian ketika lampu A ke D itu hijau, ya, A ke D itu hijau, maka yang tidak boleh merah yaitu adalah B ke D dan E ke C. Dibuat garis seperti ini. E ke C dan E ke B dibuat garis seperti ini. Tadinya seperti ini. Oke. Setelah itu 3 beri warna di mana simpul yang berdampingan diberi warna yang lain. Ini jadi kalau misalkan ini putih, ini kita buat hitam. Selanjutnya yang ini misalkan merah, maka dibuat ini bisa kan hitam tadi, bisa diganti yang jadi putih sebaliknya. Dan di sini katakan bila simpul tidak berdampingan maka berilah warna yang sama. Ya, maksudnya ini ya, ini bisa beri warna yang sama. Maka setelah itu kita akan perhatikan bahwa di sini ada simpul A, B, C, dan ED tidak dihubungkan. Berarti dikatakan bahwa simpul-simpul tersebut memiliki ruas tidak melalui rambu-rambu lalu lintas, atau dengan kata lain lampunya selalu hijau. Oke, lampunya selalu hijau. Dan yang kelima, beri tentukan masing-masing simpul yang kita beri warna, yaitu P putih apa saja di sini. Yang putih AC, kemudian AD, yang merah cuma satu EC, yang hitam adalah BD dengan EB. Oke, jadi dikatakan di sini pembagian simpul berdasarkan simpul tidak langsung berhubungan dibuat seminimal mungkin. Oke. Atau bisa dilakukan dengan beberapa kemungkinan. Oke. Dalam langkah kelima tadi terdapat 3 fase karena kita menggunakan 3 warna yang bisa disimpulkan sebagai berikut, yaitu ketika lampu merah apa saja yang berhenti, ini BD, EB, EC. Jadi ketika simpul yang merahnya apa saja, BD, EB, dan EC, ini kan dari sini. BD, EB, dan EC, maka yang hijaunya seluruhnya pasti ini. Ya, AB, B, C, EB, kemudian ditambah dengan yang ini. Selanjutnya fase yang kedua, yaitu ketika lampu hijau BD, EB, AC, BC, dan ED, yang merahnya apa saja? Yang AC, AB, dan EC. Jadi buat ada 3 fase karena menggunakan 3 warna. Oke. Contoh kasus berikutnya yaitu di sini ada 6 kolom dengan 8 baris, di mana 6 kolom tersebut menandakan adalah mata kuliah
dan baris adalah jumlah siswa yang mengikuti ujian dari mata kuliah tersebut, di mana satu siswa bisa mengikuti beberapa mata ujian pada satu hari, di mana harus tidak boleh bentrok dengan mata kuliah yang lain. Di sini katakan bahwa 6 kolom melambangkan bahwa dari nama mata kuliah dan 8 baris melambangkan yaitu jumlah siswa yang mengikuti ujian. Diberi angka 1 ketika menunjukkan mata kuliah tersebut diambil, dan diberi nilai 0 ketika mata kuliah tersebut tidak diambil. Oke, permasalahannya adalah mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah ada bisa lebih daripada 1, di mana tim jadwal membuat jadwal agar jadwal mahasiswanya tersebut tidak bentrok. Syaratnya adalah tidak boleh ada mahasiswa yang mengikuti 2 ujian pada waktu yang bersamaan. Penyelesaiannya adalah gambarkan simbol yang menunjukkan mata kuliah tersebut. Jadi simbol A, B, C, D seperti itu. Lalu beri ruas atau garis penghubung ketika dinyatakan mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah, dan pilih warna kepada simbol yang menunjukkan tidak ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah sama secara serempak, dan berarti boleh dijadwalkan pada waktu bersamaan. Contohnya di sini ya, gambarkan simbol tersebut seperti ini. Artinya dari gambar simbol tersebut kan dengan diberi tanda 1, yaitu misalkan simbol A, yaitu yang ada diambil yaitu pada kita buat grafnya ya seperti ini. Dapatkan dari mana? Kita mulai dari simbol A. Simbol A di sini kita lihat. Ketika mata kuliah A dimulai, itu yang diambil atau yang mengikuti mata kuliah tersebut adalah mahasiswa 3, 4, dan 7. 3, 4, dan 7. Maka 3, 4, dan 7, maka simpul yang dilihat bahwa mahasiswa 3 itu ngambil mata kuliah E dengan simpul mata kuliah apalagi yaitu F. Yang ini sama di F. Maka garis penghubungnya antara A dengan E dan A dengan F, maka diberi garis seperti ini. A dengan E dengan A dengan F. Selanjutnya yaitu simpul B. Simpul B diambil oleh mahasiswa 1, kemudian 5, dan 6. Kita lihat 1, 5, dan 6. Lihat bahwa B itu berkaitan dengan simpul yaitu E, kemudian apa lagi? Di sini nggak ada. Lalu dengan C. Jadi kalau simpul B berhubungan dengan simpul E dan simpul B dan simpul C. Berarti dia ada 3 garis penghubungnya. Di sini E, B dengan C. Selanjutnya mata kuliah C
diambil oleh mahasiswa, yaitu mahasiswa 2, kemudian 6 dan 1. Diberi garis penghubung pada mata kuliah, yaitu B, kemudian apa lagi, ke B sudah, ke D dan ke D sama, jadi di 2. Untuk C diberi garis penghubung ke B dan diberi garis penghubung ke B. Jadi untuk C ini diberi garis penghubung B ke B. Selanjutnya untuk mata kuliah D, kemudian diberi garis penghubung yaitu ke C, kemudian ke B dan ke C. Ya, jadi C 2 kali, cukup digambarkan 1 kali saja. Lalu untuk E dihubungkan dengan B dan dihubungkan dengan A. Kamu lihat di sini dihubungkan dengan B dan E dihubungkan dengan A. Jadi seperti ini. Dan yang terakhir F diberi garis tarik ke A dan ke A. Hanya 1 garis saja. Ke A saja. Jadi F itu hanya diberi garis ke A saja. Oke. Kemudian dikatakan ya, simpul yang berseberangan itu diberi garis warna yang sama. Ini ketika ini putih, maka di sini hitam, atau ketika sini putih, sini merah dan merah. Lalu ketika ini merah, bisa kan diapit, ini bisa putih, maka di sini bisa putih. Selanjutnya ketika di sini putih, karena sini merah, bisa sini merah, lalu bisa juga dan lihat di sini ya, karena sini sudah merah, tidak boleh merah lagi. Nah, ini harus diberi warna yang berbeda, yaitu hijau. Maka dikatakan bahwa warna merah adalah F, E dan D, warna putih adalah A dengan B, dan warna hijau cuma 1, dikarenakan dia adalah berdampingan. Simpul C bertetanggaan dengan simpul B atau warna putih, dan simpul D warna merah diberi warna yang berlainan. Nah, di sini nih ya, karena sini sudah merah, tidak boleh lagi di sini merah, harus yang berbeda dari penggunaan. Jadi catatannya adalah petakan. Oke, contoh yang lainnya adalah ini ya, tadi seperti tadi ada 5 mata kuliah diambil oleh 8 mahasiswa. Oke, mata kuliah A diambil oleh mahasiswa 4 dan 7. Kita lihat ke samping bahwa mahasiswa keempat tersebut selain A mengambil B, maka diberi garis B. Kemudian mahasiswa yang ketujuh mengambil C, berarti dari A, B, dan C dibuat garisnya. Selanjutnya mata kuliah B diambil oleh mahasiswa 1, 2, 4, dan 5. Lihat, jadi B itu dihubungkan oleh simpul E, kemudian simpul D, lalu bersama B. Nah, berarti hanya 2 simpul, yaitu E dan D untuk mata kuliah tersebut. Selain A, yaitu B dan D dan E garisnya. Lihat, B, kemudian D dan A. Oke, 3 garis. Oke, selanjutnya untuk mata kuliah C diambil oleh mahasiswa 3, yaitu dengan mata kuliah D, lalu
D, maka tetap satu garis kemudian D. Jadi satu garis saja. Selanjutnya untuk mata kuliah D diambil oleh mahasiswa kedua, yaitu D akan ditarik garisnya ada penghubungnya yaitu B, kemudian B juga sama, dan C. Untuk D ini B dan C. Selanjutnya E diambil oleh mahasiswa yang pertama, maka di garis ujungnya yaitu B. Oke, Ibu